Assalamualaikum adik-adik semuanya. Hai, selamat pagi di kelas Kak Farida. Adik-adik semuanya, kalau Bu Guru bilang apa kabar, kalian bilang Alhamdulillah sehat, luar biasa, mantap. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Baik adik-adik, Kak Farida harap kalian di situ semuanya pada sehat ya, dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang kelas 2 semester 1 ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Kak Farida akan mengabsen satu persatu ya. Oke, ada semuanya? Kak Kak Reno, ada? Oh, ada di belakangnya, ada semua ya. Alhamdulillah kalian semuanya rajin semua ya, terus dipertahankan. Oke, di semester 1 ini kita akan belajar bersama-sama lagi di tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah pembelajaran 1 ya. Di kelas pagi ini, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Jadi adik-adik diharapkan untuk semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk yang paling berangkat paling pagi, silakan untuk membaca doa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Oke, adik-adik, jangan duduk terlebih dahulu doanya. Silakan untuk yang memimpin doa kan tadi udah maju. Silakan untuk menyeret salah satu temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ayo berdiri semuanya. Baik, terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali. Oke, adik-adik. Selanjutnya Kak Farida ingin melihat kalian semua melihat di bawah kakinya ada sampah, di bawah laci, bawah meja atau kanan kiri, belakang, depan. Silakan untuk membuang sampah terlebih dahulu. Keluar terlebih dahulu untuk membuang sampahnya. Ya. Ayo silakan duduk adik-adik semuanya. Silakan duduk. Kelas tidak akan dimulai jika kalian masih jalan-jalan, masih berisik ya. Silakan duduk dan harap tenang ya. Oke, lanjut ke materi. Oke, materinya hidup rukun. Bentar ya adik-adik. Ya, ini ada referensinya. Hidup rukun. Kerukunan perlu dijaga dalam kehidupan kita. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hidup rukun? Perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Cermatilah gambar di atas dengan teliti. Ceritakan isi gambar itu kepada teman-teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Kamu boleh saling bercerita dengan menggunakan bahasa daerahmu. Oke, di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar Kak Mutiara dan Udin. Kak Mutiara membacakan buku terhadap Udin. Ini adalah hidup rukun, contoh hidup rukun. Nah, ini Udin sedang bermain dengan temannya. Dia berteman dengan baik. Nah, ini ada Udin dan temannya di sekolah memberikan makanan atau berbagi makanan terhadap Udin. Teman Udin membagikan makanan terhadap Udin. Dan ini adalah gotong royong. Nah, di sini ada contoh hidup rukun di rumah. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Kak Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Mereka saling membantu melakukan kegiatan di rumah. Misalnya, Udin membantu kakaknya merapikan buku. Mutiara membantu Udin membacakan buku cerita. Nah, ini tolong diperhatikan teman-teman. Untuk yang sedang membaca ini Kak Mutiara dan ini adalah Udin. Tuliskan pertanyaan dan jawaban tentang gambar tersebut dengan teliti. Ini nanti buat tugas ya adik-adik. Selanjutnya,
Nah, di sini ada lagu Ruri Abangku. Nah, lagu ini tentang kakak adik. Jadi, kalian bisa menyanyikan ini bersama-sama ya. Bacalah syair ini dengan nyaring. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Bentar. Kita nyanyi bersama-sama, Ruri Abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Baik, sekian. Nah, ini adik-adik, tadi kalian sudah bernyanyi bersama-sama tentang Ruri Abangku. Nah, selanjutnya ada teks. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Tolong disimak adik-adik, jangan pada ribut ya. Ini nggak akan dimulai kalau kalian ribut, tolong ya. Oke, terima kasih. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah berpesan kepada Mutiara dan Udin untuk tidak besar kepala. Mutiara dan Udin berjanji untuk menjalankan pesan ayahnya. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Udin mempunyai kakak ya adik-adik. Kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, adakah kata yang kamu tidak ketahui arti dari bacaan tadi? Ada kata buah tangan, buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Ungkapan itu artinya apa? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Ungkapan atau sering disebut idiom adalah gabungan kata yang memiliki arti baru yang berbeda dibandingkan kata yang menyusunnya. Nah, jadi setiap ungkapan ada artinya ya adik-adik. Buah tangan artinya oleh-oleh. Buah hati artinya anak atau anak kesayangan. Besar kepala artinya sombong adik-adik. Kalian tidak boleh sombong ya. Nah, selanjutnya ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan, yang artinya ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Nah, di sini nomor Dio. Ada Dio. Nomor 2 ini, Dio adalah buah hati orang tuanya. Artinya, Dio adalah anak orang tuanya atau anak kesayangan orang tuanya adik-adik.
Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu, lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Apakah adik-adik sudah selesai semuanya? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Oke, di sini Kak Farida menjawabnya, "Hore, aku dapat oleh-oleh. Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Nah, ini contoh percakapan dari Kak Farida ya adik-adik. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. "Hore, aku dapat oleh-oleh. Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya," kata Kak Mutiara. Selanjutnya ya adik-adik. Nah, Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan. Bagaimana mereka menjaga kerukunan? Simaklah teks buku harian Udin berikut. Tertanggal 1 Juli, hari ini aku sedih karena tindakanku menyebabkan buku kakak sobek. Aku tidak sengaja membuat buku itu sobek. Aku minta maaf pada kakak, untunglah kakak memaafkanku. Apa yang diceritakan di dalam buku harian itu? Iya, tentang buku sobek. Udin tidak sengaja menyobekkan buku Kak Mutiara. Mengapa Udin meminta maaf pada kakaknya? Karena tindakannya yang ceroboh menyebabkan buku kakak sobek. Nah, apakah kakaknya memaafkan Udin? Nah, di sini untunglah kakak memaafkanku. Iya, kakak Udin memaafkannya. Apa yang terjadi seandainya Mutiara tidak memaafkan Udin? Udin akan sangat sedih, sedih dan menangis. Oke, selanjutnya peragakan dan ucapkan permohonan maaf dengan santun. Ayo adik-adik kita peragakan bersama-sama ya. Contoh peragaan ini, ucapan permohonan maaf. Oke, terima kasih. Silakan untuk maju kalian berdua ya. Maju, oke? Oke ya. Oke. Mohon maaf ya, Kak. Saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Tidak apa-apa, Dik. Kakak, maafkan kamu. Lain kali hati-hati ya. Buku yang sobek sudah direkatkan kembali oleh Mutiara. Buku tersebut dikembalikan ke rak buku. Mari kita pergi ke perpustakaan sekolah. Perhatikan susunan buku-buku di dalam rak. Berapa jumlah buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitung jumlah buku tersebut? Misalnya, kita kelompokkan buku-buku tersebut. Masing-masing kelompok berisi 10 buku. Oke, selanjutnya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Oke. Selanjutnya, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut tiap kelompok berisi 10. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan dan 5 puluhan sama dengan 50. Bisa dilihat ya, di sini ada 10 buku. Satu susunan adalah 10 buku. Nah, di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini ada 7 atau satuan. Ternyata banyak buku Mutiara semuanya adalah bilangan cacah, yaitu 57. 50 ditambah 7 adalah 57. Mutiara lalu menghitung banyak buku yang ada di ruangan baca ayahnya. Mutiara juga mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok buku terdiri dari 10 buku. Akhirnya, Mutiara berhasil mengelompokkan terdapat 7 kelompok buku dan berlebih 7 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 7 puluhan ada sama dengan 70. 7 puluhan sama dengan 70. Ternyata banyak buku ayah Mutiara semuanya adalah bilangan cacah, yaitu 77. Oke, di sini ada 10 ya adik-adik. Satuannya adalah 10. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti 7 ini adalah 70. Dan ini satuannya adalah 7 adik-adik. Kalian bisa tahu kalau ini 7 ini adalah puluhan, ini nolnya adalah satuan, dan ini adalah satuan. Baik adik-adik, selanjutnya ya. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut.
Ada berapa ini adik-adik? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 ini adalah 100. Oke, Mutiara mempunyai kubus satuan, kubus puluhan, dan kubus ratusan. Satu kubus ini adalah satuan. Nah, kalau ini kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Ini ada 10. Nah, ini kubus puluhan berjumlah 10 dapat digantikan dengan satu kubus ratusan. Jadi ini ada 100. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Ini 100 adik-adik. Mutiara lalu menggabungkan satu kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan 8 kubus satuan menjadi 100. Ini 1 kan 100. Ini ada 3. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Ada 30. Nah, ini ada berapa? Ada 8. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan adik-adik. Jadi, kalau ditulis dengan angka, kita banyak kubusnya ada 138. Nah, kalau kita dengan bilangan bilangan kata ditulisnya menjadi 138, bukan 1000308 ya adik-adik. Jadi 138 dibacanya 138. Ini angka dan ini kalimat katanya. Selanjutnya, bacalah soal yang diberikan. Ini ya adik-adik, 3 ini. Carilah gambar kubus satuan yang sesuai dengan permintaan soal. Tulislah jawaban dalam buku. Lafalkan lambang bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Baik, ini ada berapa adik-adik? Iya, ada 100, benar. Ini ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada 7 berarti ada berapa? 70. Benar, ada 70. Ini ada berapa? Ada 8. Benar, ada 8. Jadi, banyaknya kubus ada 178. Benar. Tulisannya seperti ini adik-adik. Dibacanya 178. Nah, di sini ada berapa? 100, benar. Ini ada 7, benar ada 7. Jadi 70. Ini ada berapa? 1. Berarti dibacanya apa? Bukan 1000701, bukan. Jadi dibacanya itu 171. Ini ya adik-adik. Dibacanya. Oke. Banyak kubus ini ada berapa? Ini ada berapa? Ada 2 loh adik-adik. Ini nyelip. Iya 200. Nah ini ada berapa? Ada 7. Benar. Ini ada 7. Bukan. Iya. Jadi 277. Ini tulisannya adik-adik. Ini dibacanya seperti ini. Lanjut ke materi. Nah, belajar membaca bilangan. Nah, ini kan dari 145 dibaca ke kalimat. Jadi 145 ini 145, dibacanya 145. Di sini ada 205, dibaca 205. Di sini ada 350, dibaca 350. Nah, 1 ini menempati ratusan. Dan 40 ini menempati apa? Puluhan. Dan 5 ini menempati satuan. Kalau ini 200 ini menempati benar ratusan. 0 ini menempati puluhan. Ini 5 ini menempati satuan. Benar, adik-adik sudah pintar semuanya. Nah, ayo kita belajar menulis bilangan. Di sini ada 200. Tulisannya gimana adik-adik? Benar, 200.
Nah, ini ada 503 ditulisnya. 503. 503 ya adik-adik. 452 ditulisnya 452. 400 ini apa? Menempati apa? Ratusan. Kalau 50 ini menempati puluhan. Kalau 2 ini satuan. Benar ya adik-adik? Nah, selanjutnya mari kita untuk bernyanyi lagi nih adik-adik. Oke, Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Lagu Peramah dan Sopan tadi ada yang menyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang ya adik-adik. Oke, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Bentar. Nah, ini dulu deh. Bentar ya adik-adik. Ayo kita bernyanyi bersama. Bukan yang sombong, yang disayangi, pandai dan toleran. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, pandai dan toleran. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, pandai dan toleran. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak. Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi kan, ada panjang dan pendek dari ini. Ayo kita sama-sama kerjakan ya adik-adik. Oke, berikan tanda ini pada bagian yang dinyanyikan pendek dan tanda ini pada bagian yang dinyanyikan panjang. Apakah sudah selesai adik-adik mengerjakannya? Kalau kalian ada yang kesulitan bisa bilang di WA, kan sebagian ada di WA, kan sebagian daring, sebagian adalah secara luring ya adik-adik. Jadi kalian kalau ada kesulitan bisa lewat WA juga, nggak apa-apa. Baik adik-adik. Oke, ini adalah jawabannya. Bukannya congkak. Congkak, ini congkaknya adalah panjang, dan bukannya ini adalah pendek. Sombong ini panjang, yang disayangi, yang disaya. Ini pendek, yang sama ih itu panjang. Kalian bisa melihat sendiri ya adik-adik. Ini adalah jawaban yang benar. Baik, selanjutnya adik-adik. Ya, sudah selesai pembelajarannya adik-adik. Tadi Kak Farida ingin bertanya, ya adik-adik, apa saja yang dipelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini tadi? Iya, hidup rukun. Terus? Iya, harus rukun terhadap kakak maupun adik. Rukun terhadap teman. Ya adik-adik. Jadi, kalau kita mempunyai salah juga, apa yang kamu ungkapkan adik-adik? Meminta maaf dan
berjanji tidak mengulanginya lagi adik-adik. Nah, jadi kalau meminta maaf itu harus berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Di sini kita juga belajar tentang hidup rukun, bermasyarakat, dalam berteman, bersekolah, dan dalam berkeluarga, adik-adik. Apalagi yang kita pelajari? Iya, tadi udah meminta maaf sudah. Memperagakan. Iya, kita juga memperagakan. Jadi kita tahu cara meminta maaf adik-adik. Apalagi adik-adik? Iya, matematika. Kita belajar matematika tentang berhitung. Dan belajar membaca bilangan, belajar menulis bilangan, adik-adik semuanya. Iya, benar. Kalian semua udah pintar. Baik, adik-adik. Baik, adik-adik. Jam kita sudah selesai ya. Aduh, cepat sekali loh. Kak Farida ingin salah satu kalian maju ya adik-adik. Ini siapa yang berani maju? Kalau nggak berani maju, ntar nggak pulang. Duh, bubuk sini. Ayo maju. Duh, memimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Amin, selesai. Terima kasih yang sudah memimpin doa tadi, doa sebelum pembelajaran dan doa sesudah pembelajaran, dan juga yang berani maju tadi untuk menyanyi bersama, bernyanyi lagu nasional. Tadi nasional kan sangat penting ya adik-adik, jadi buat menumbuhkan rasa nasionalisme. Kita tadi bernyanyi lagu Indonesia Raya ya adik-adik. Habis itu, baik adik-adik, aduh, masih pengen nambah pembelajarannya. Udah pulang, ya udah deh. Aduh, ya udah. Semoga kalian semua selamat sampai tujuan ya, sampai rumah. Langsung pulang jangan main ya adik-adik, soalnya musim hujan. Kak Farida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.